Karena sebuah kewajiban itu adalah hal yang paling tidak disukai oleh sebuah manusia. Begitu. Wow. Karena di cover tersebut langsung di judulnya tuh merasa pintar bodoh saja tak punya. Itu Kayak langsung pedes gitu ya. langsung kayak kalau dari cara lo memang ada maksud tersendiri dan ya mungkin kayak orang-orang seperti kita yang normal-normal itu orang gila nih, Iya. kan? Pasti orang gila banget nih. Welcome kembali lagi di Beyond the Book Season 2, menggali inspirasi melampaui batas imajinasi. Kembali lagi dengan aku Diva Natasha. Di episode topik hari ini kita akan membahas salah satu buku yang judulnya aneh tapi menarik dengan narasumber yang pastinya kece. Nah, topiknya kali ini adalah seputar dan berjudul Merasa Pintar Bodoh Saja Tak Punya. Nah, untuk kita ngulik-ngulik dari buku ini yang terdengar mungkin aneh tapi bikin kepo. So, tanpa berlama-lama, yuk kita langsung panggil. Please welcome Faikul Barok. Oke, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik banget. Oke, mungkin aku mau sebelum aku ngulik-ngulik atau investigasi tentang bacaan buku kamu ini nih, mungkin kamu boleh sharing background kamu sebagai mahasiswa apa, jurusan apa, dan akhir-akhir ini lagi kesibukannya apa sih? Betul, oke. Untuk kesibukan sekarang seperti biasa mahasiswa dan aku dari jurusan Teknik Informatika, Prodi Fasilkom. Dan kesibukan lainnya di samping itu kita juga ngedesain mungkin dan beberapa proyek-proyek seperti organisasi dan proyek-proyek Belmawa seperti P2MB dan semacamnya seperti itu. Inovasi-inovasi di kampus ya. Betul. Wah, menarik. Bisa dicontoh juga ya dari Faikul, dari fakultas tadi apa? Teknik Informatika. Sambil tetap ikut organisasi tapi tetap produktif. Nah, sambil kita langsung kulik-kulik tentang bacaan buku kamu ini. Kenapa sih kamu tertarik sama buku ini? Karena menurut aku jujur, aku pertama kali juga lihat judulnya aneh. Tapi mungkin kamu boleh sharing-sharing ke teman-teman nih tentang buku ini. Gimana sih ceritanya ya? Betul. Oke, aku cerita awal masuk ke toko buku sih. Nah, di situ kan banyak banget buku tuh. Nah, di situ juga banyak baru-baru buku dan ketepatan di situ lagi pameran dan aku langsung tertuju karena desainnya tuh minimalis di covernya. Dan aku juga karena kebetulan aku pas waktu itu sebagai santri juga, jadi wah ini kayak apakah ini menjelaskan sebuah tentang ya hadis-hadis agama dan semacamnya seperti itu. Karena di cover tersebut langsung di judulnya tuh merasa pintar bodoh saja tak punya. Itu kayak langsung pedes gitu ya. Langsung kayak dalam banget gitu. Wah, kenapa nih dalam bukunya tuh kayak ngejelasin apa nih? Nah, langsung gitu aku langsung baca sinopsisnya dan ketepatan itu ini sebuah penjelasan agama dan diaktoris oleh Cak Delahom yang mana tokohnya Cak Delahom itu adalah seorang duda yang selalu bikin onar. Tapi itu kita patut renungi kembali seperti itu. Wah. Terkait onar-onar tersebut. Wah, menarik. Ada salah satu tokoh, mungkin aku lihat-lihat itu agak mirip filsuf yang mungkin teman-teman pernah dengar Socrates. Itu juga Socrates tipe filsuf yang juga suka buat onar dan suka nanya ke semua orang kayak orang aneh ya. Betul banget, betul. Tapi sebenarnya malah ada simbol atau ada makna tersendiri untuk kita pelajari gitu. Betul. Dari tokoh siapa tadi namanya? Cak Delahom. Nah, selanjutnya nih, mungkin ketika membaca itu kamu melihatnya itu ada refleksi kah atau ada sindiran kah buat kamu sendiri sebagai pembaca? Betul. Oke, untuk dari situ kita ketika membaca tuh kayak seolah-olah disindir terus kayak kita tuh dicaci maki seperti itu. Dan untuk lebih alurnya tuh kayak halus tapi kita tuh langsung ditimpuk begitu. Seolah kayak ditimpuk begitu. Saking sesarkas itu ya. Gitu. Karena beberapa di kata-kata itu yang sempat kita tidak terpikirkan itu kita harus renungi kembali. Contohnya kita tuh awal-awal ada seolah Cak Delahom ini langsung
membaca sebuah banner yang mana itu baru dipasang di depan masjid. Bertuliskan apa? Bertuliskan seperti selamat datang Ramadan, aku rindu terhadapmu Ramadan, kurang lebih seperti itu. Nah, Cak Abdul Wahab ini terus berucap, terus kayak ya seolah-olah kayak bikin bising dan bikin onar. Jadi kayak setelah itu ada seorang aktor juga yang namanya Mat Piti. Nah, Mat Piti itu langsung nanya, ada apa Cak Abdul Wahab seperti itu. Di situ aku yang paling banget ngena di situ, kamu memasang banner ini gunanya untuk apa seperti itu. Kan biasanya kalau di secara normal kan ketika Ramadan nih itu pasti ada banyak spanduk banner itu dan hal normal ya. Iya, itu hal normal banget. Dan malah kewajiban sih. Iya, betul. Entah itu dari pamflet dan semacamnya. Nah, di situ Cak Abdul Wahab bilang dan menanyakan kepada Mat Piti, kenapa kamu menuliskan atau menaruh banner yang bertuliskan aku rindu terhadapmu Ramadan seperti itu. Padahal secara tidak langsung kadang nih kita dan aku pribadi kita tuh males banget berpuasa, betul nggak? Nah, di situ kayak Cak Abdul Wahab nanya lagi ke Mat Piti, kamu suka nggak berpuasa? Mat Piti itu seolah-olah masih stuck dan ya kalau kita pribadi speechless ya. Cahing speechlessnya dia itu suka gitu. Dan Cak Abdul Wahab itu nanya lagi, kamu itu sering nggak atau masih ada bolongnya nggak seperti itu, kurang lebih seperti itu. Nah, di situ Cak Abdul Wahab lalu menanyakan atau berstatement seperti ini, kenapa puasa itu wajib di bulan Ramadan, sedangkan di luar Ramadan itu masih kayak semacam sunnah seperti puasa Senin Kamis dan puasa Daud dan semacamnya seperti itu. Dan seolah-olah itu kan hal yang jarang kita terpikirkan kan. Kenapa sih di bulan Ramadan ini puasa itu kayak seolah wajib kita lakukan seperti itu. Dan di situ aku juga mikir, kenapa ya puasa Ramadan itu wajib sedangkan di luar Ramadan itu enggak wajib gitu kan. Masih ada sunnah. Nah, di situ jadi ikut mikir ya. Ya, betul. Dan statement yang paling ngena banget itu adalah karena sebuah kewajiban itu adalah hal yang paling tidak disukai oleh sebuah manusia. Begitu. Wow. Ya, aku dengernya juga ikut agak kena tampol sih bahasanya ya. Sebenarnya itu jadi salah satu mungkin poin yang mungkin juga bikin kamu juga tertampar gitu ya, sebagai pembaca gitu. Secara gitu. Spiritual gitu ya. Jadi ikut mikir gitu tentang konsep kenapa sih kewajiban puasa itu hanya di bulan puasa aja, di bulan Ramadan aja gitu. Lewat cerita-cerita yang unik gitu tadi. Salah satu lewat tokoh Cak Abdul Wahab. Nah, juga mungkin ketika kamu baca ini juga kayaknya ada bagian buku ini tuh yang menyebutkan gini, kayak orang bodoh nggak sadar kalau dia bodoh, yang pinter kadang lupa cara bodoh. Gimana cara kakak mungkin atau kamu gitu loh buat maknain kalimat itu? Ada nggak sih di dalam kalimat dialog tersebut? Betul, di situ ada mungkin dari esensi dari kata tersebut, orang bodoh tak sadar dia bodoh dan orang cerdas juga tak sadar dia bodoh. Seperti itu. Nah, kadang karena di situ Mat Piti sempat sebuah adegan kayak seolah-olah dia tuh angkuh seperti itu. Di situ ada yang paling karena judul-judulnya dalam sebuah ini kan gabungan dari beberapa esai ya. Nah, judulnya itu dalam esai tersebut kayak sedekah kepada nyamuk begitu. Maksudnya apa tuh? Nah, sedekah. Jadi adegan di sini ada masjid kan, di masjid itu lagi berjamaah. Nah, kebetulan Cak Abdul Wahab ini bertelanjang. Dan bukan nggak, kalau bertelanjang mungkin kayak di atasnya aja kan. Ini telanjang bulat di samping masjid. Itu kan dari hal sebuah aneh banget ya kan. Dan itu buat ada maksud tersendiri nggak? Kalau dari cara Wahab memang ada maksud tersendiri. Dan ya mungkin kayak orang-orang seperti kita yang normal-normal itu, ih orang gila nih, ya kan? Pasti orang gila banget nih. Dan itu menandakan sebuah pertanyaan gitu. Nah, Mat Piti menanyakan,
menanyakan lagi kepada Cak Delahom, kenapa kok telanjang bulat di samping masjid seperti itu? Karena aku mau bersedekah kepada nyamuk, gitu. Karena nyamuk itu adalah ciptaan Tuhan, dan semua ciptaan Tuhan itu pasti ada gunanya. Filosofinya di situ ya. Ya, sebenarnya di situ. Dan karena kalau nyamuk itu sama seperti manusia diperintahkan untuk ya beribadah dan berkewajiban yang lainnya seperti itu. Dan nyamuk itu juga diperintahkan oleh Tuhan untuk menghisap darah kita. Seperti itu. Betul kan? Nah, dari situ kayak Mat Piti langsung mikir lagi. Oh iya, seperti itu. Dan Mat Piti langsung kayak seolah-olah menyanggah. Menyanggah tuh seperti ini dia. Kan itu mengganggu kita. Seperti itu. Kan? Otomatis kayak nyamuknya dia matiin kan, dia bunuh. Nah, Cak Delahom itu kayak seolah kamu itu angkuh seperti itu. Angkuh. Kenapa sih angkuh? Ya karena tadi barusan yang aku udah mention, nyamuk ini itu sama kayak kita, punya tugas masing-masing. Nyamuk itu juga diperintahkan untuk menghisap darah kita, dan kita sebagai manusia itu semua hak yang ada di kita itu juga punya hak di orang lain seperti itu. Dan kayak misal kita punya harta, dan harta kita juga harus diberikan kepada orang lain. Makanya ada zakat dan zakat fitrah atau zakat mal seperti itu. Wah, menarik. Dari penerapan mungkin dari kisah maksud banyak yang terlihat cerdas tapi nggak banyak juga mungkin di dialog tersebut tadi maksudnya adalah lewat cerita cara-cara aneh dari Mak Delahom ya gitu, ngasih pelajaran mungkin ke masyarakat. Betul. Terus juga mungkin orang-orang terdekatnya dengan cara-cara aneh, tapi di situ juga sambil ngasih sentilan betul banget. Sentilan ke mereka gitu. Tentang juga ada nilai-nilai agama di dalamnya. Menarik. Kan buku ini kan juga sebenarnya ada kandungan agama, ada juga unsur agama lah di situ, termasuk di dalam buku itu disebutnya kayak sufi gitu. Ya, betul. Tokohnya. Itu maksudnya apa sih? Nah, karena kenapa Sufi Madura khususnya kalau dilihat ya. Kebetulan kan aku juga dari Madura nih. Iya. Aku juga dari Madura, dan aku juga dari perspektif di orang Madura itu, karena kita tahu ya mungkin Madura juga kental juga keagamaan, dan di situ aktor di situ Cak Delahom itu sering kali berdiam dan juga yang sering buat onar, tapi itu yang nggak normal banget gitu. Dan dari situ seolah-olah Cak Delahom itu kalau dalam Madura itu kayak biasanya kalau orang Kif itu wali, wali sholawat atau semacamnya seperti itu. Karena yang itu di luar batas akal kita seperti itu. Manusia umumnya. Makanya di situ ada tren kisah sufi dari Madura. Karena Cak Delahom itu seolah-olah dia udah mendekatkan ke diri kepada Tuhannya seperti itu. Menarik. Tadi ada sufisme ini ada sebenarnya di dalam agama Islam gitu. Ada juga unsur sufisme tadi salah satunya. Sufisme ini untuk mendalami spiritual dalam agama Islam. Nah, ini salah satunya diterapkan dalam karya ini. Yang tadi juga sempat di-share oleh Faikul gitu juga termasuk penerapannya di situ. Nah, kalau kamu lihat nih buku ini sebenarnya ada makna, ada juga di situ dibilang nih penulisnya gitu. Terus di materi ya, bilang kalau banyak orang yang sebenarnya terlihat cerdas tapi itu nggak tahu batasan gitu, nggak tahu batas. Itu maksudnya gimana sih? Menurut kamu tuh penting nggak sih untuk ada batas gitu dalam kecerdasan gitu? Untuk kecerdasan dan batas itu penting banget kayak gitu. Karena beberapa kita sebagai manusia kita tuh harus tahu batasannya seperti itu. Dan kita juga kenapa sama kayak judulnya merasa pintar berusaha tak punya itu kayak kita nih pinter ya kan, dan kebanyakan orang pinter itu pasti selalu tahu batasan mereka. Wah, di sini kita nggak tahu nih. Nah, padahal mungkin kayak orang-orang yang di lain dia atau mereka menilainya tuh kayak
ini orang pinter, tapi dia itu tahu batasan dia itu, wah di sini aku masih belum tahu nih, seperti itu. Dia tuh masih mengosongkan gelas seperti itu. Dan juga terhadap batasan itu juga penting banget sih. Karena kalau kamu sendiri gimana sih nerapinnya gitu? Kalau aku sendiri, aku tuh selalu ya mengosongkan gelas dimanapun berada seperti itu. Salah satunya lewat dengan kayak mengakui kekurangan gitu Ya, dalam hal pengetahuan atau wawasan gitu mungkin ke teman-teman kamu gitu. Jadi kamu nggak dengan asal ceplos-ceplos aja gitu ya. Betul banget. Kalau mungkin ngasih informasi atau sharing-sharing pengetahuan gitu, mungkin ada hal yang ketika ditanya mungkin kamu nggak tahu, tapi kamu mengakui kekurangan kamu hal itu. Betul. Nah itu dia salah satu tadi penerapin gitu batasan-batasan, tapi juga itu di situ juga jadi unsur untuk menjadi manusia atau menjadi pribadi yang bijaksana lewat memahami batasan gitu dalam kecerdasan. Nah ketika kamu nih setelah baca buku ini, mungkin ini kan buku bisa dibilang satir ya, dibilang satir untuk buku-buku yang umumnya aku lihat itu tipe buku yang pada era-era 90-an itu lebih laku gitu. Kenapa kamu sebagai anak muda lihat buku ini dan di buku ini kan bukan buku lama ya, bukan 90-an, tapi ada yang mau membuat dan kamu tertarik sebagai anak muda baca buku-buku satir begini. Kenapa kamu akhirnya bisa tertarik dan mungkin apa jadi experience kamu sendiri kamu bisa terapkan gitu? Dari situ aku kenapa tertarik membaca buku ini tuh kayak pertama itu unik banget sih judulnya, unik banget dan itu kayak kepo banget terhadap isinya. Iya, termasuk aku juga sih. Ya, kepo banget terhadap isinya. Dan itu juga di per judul, per esainya itu kita tuh nggak hanya, biasanya kan kalau kita baca buku kadang cuman 1 poin 2 poin. Nah, dalam esai ini setiap babnya itu kayak malah banyak ya. Malah banyak banget dan kita tuh harus merenungi lagi. Karena secara yang dilakukan orang-orang normal itu harus dipertanyakan lagi seperti itu. Di dalam buku itu aku dapatnya yang biasa kita lakukan secara normal itu kita harus pertanyakan lagi. Ini kenapa? Kok bisa? Dan seolah-olah kita tuh harus berpikir kritis di setiap tindakan kita seperti itu. Ya. Jadi kamu lebih reflektif lah gitu. Ya, jadi apa-apa tuh merefleksikan pertimbangan nilai-nilai yang terkandung lah di dalam buku tersebut ya. Mungkin kalau ketika membaca ini pelajaran yang paling dalam lah gitu buat kamu, akhirnya kamu merasa mempengaruhi diri kamu gitu, apa? Ada sebuah, aku langsung kayak pakai cerita di bukunya ya. Ada sebuah cerita Romlah itu anaknya Mat Piti ini. Anaknya Mat Piti. Dia itu punya masalah karena dia nggak dapat jodoh-jodoh gitu. Nah biasanya kan kalau di kampung-kampung kalau kita kalau mudik itu pasti ditanya-tanyain dan itu risih banget pastinya. Kenapa kayak belum nikah dan semacamnya. Nah Romlah ini datang ke Cak Delahom menanyakan kenapa kok nggak dapet jodoh nih gitu. Nah Cak Delahom itu yang biasanya ngasih tahu ke Mat Piti ya kan, ngasih petuah. Dia itu kayak awalnya kayak aku tuh nggak tahu dan seolah-olah itu merendah diri. Kamu bisa nanya ke bapak kamu, ke Mat Piti seperti itu. Dan terus Romlah ini masih maksa nih. Nah setelah itu Cak Delahom tuh kasih kayak sebuah petuah dan analogi. Secara terlangsung analogi. Coba Romlah kamu ambil segenggam garam. Terus kamu taruh di sebuah gelas. Nah, oke. Setelah itu Romlah, Cak Delahom itu nyuruh Romlah untuk minum. Dan Cak Delahom itu nanya nih, rasanya apa? Pastinya asin dong, ya kan? Pastinya asin. Nah, setelah itu Cak Delahom ngajak Romlah ke sebuah telaga. Setelah tadi uji coba tadi nih, kan? Ngajak ke telaga dan setelah itu
Cadelaom megang garam kan. Nah, dia itu nabur ke telaga tersebut. Dan Romlah suruh minum dan menanyakan lagi rasanya diambil dari sungai tersebut. Ya, dari sungai tersebut. Nah, rasanya itu nggak ada apa-apanya, masih jernih. Dan di situ langsung petuah nih. Dan sebenarnya semua masalah itu tergantung apa yang kita bisa cerna seperti itu. Dan sama seperti kamu, masalah kamu kan nggak punya sulit banget dapat nikah nih. Nah, jadi kamu harus pintar mengolah emosional kamu bagaimana ya kalau semisal kamu diejek ini jelek nih atau semacamnya dan ataupun nggak mau dan ke si A dan si B gitu. Kamu tuh harus bersikap bodo amat dan kamu juga harus mencerna baik-baik emosional kamu dan harus pintar mengolah emosi di sebuah masalah tersebut. Jadi masalah tersebut itu jangan langsung diambil pusing seperti itu. Dan kita tuh harus kenapa nih masalah ini kok datang ke aku gitu. Mungkin ini baik nih ke aku. Karena kadang beberapa orang ya itu juga aduh ini kita dapat masalah ini itu selalu bereaksinya dengan cara negatif ya. Cara negatif. Kayak dikit-dikit langsung marah. Ya, betul. Nggak terima. Betul banget. Dan padahal harus ada proses mencerna dulu. Apakah masalah ini sebenarnya baik gak sih buat kita gitu. Ya, betul. Masalah ini kan kadang ada masalah yang bisa bikin kita bertumbuh atau malah kita jadi lebih belajar di situ. Oke, menarik tadi filosofi dan juga cerita-cerita dari tokoh-tokoh buku ini dan semoga juga bisa membantu teman-teman. So, terima kasih buat Faikul yang udah sharing-sharing seru dan juga mendalam banget kisah dari buku-buku ini. So, buat teman-teman semoga semakin terinspirasi dari buku Merasa Pintar Bodoh Saja Tak Punya. So, thank you juga buat teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya.